Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Jadi kali ini kita akan membahas film yang berjudul Kung Fu Jungle yang dirilis pada tahun 2014. Jadi film ini menceritakan tentang seorang pria yang berambisi ingin menguasai seluruh jurus kungfu yang ada di seluruh Hong Kong, dan ia ingin menjadi orang nomor satu sebagai ahli bela diri. Dan di film ini dibintangi oleh Donnie Yen sebagai Ha Ho Mo sebagai pemeran utamanya. Jadi tidak perlu berlama-lama, langsung saja ini dia Kung Fu Jungle 2014. Tapi sebelum memulai, mari kita saksikan dulu yang satu ini. Jadi pada awal scene, Ha Ho Mo mendatangi kantor kepolisian. Jadi saya nggak perlu sebut Ha Ho Mo ya, karena terlalu sibuk. Ha Ho Mo. Jadi saya akan menyebut sebagai Ha Ho saja. Jadi Ha Ho melaporkan dirinya sendiri dikarenakan dia telah membunuh seseorang di sebuah pertandingan. Jadi saya bahas sedikit tentang si Ha Ho. Jadi Ha Ho adalah seorang ahli bela diri dan sudah memiliki perguruan, dan dia sudah memiliki cukup banyak murid. Namun pada suatu hari dia ditantang untuk bertarung oleh seseorang, dan hal itu membuat Ha Ho tanpa sengaja membunuh lawan tarungnya. Kemudian 3 tahun telah berlalu setelah Ha Ho Mo menghabiskan masa tahanannya di dalam penjara. Dan saat Ha Ho Mo bersama salah seorang napi, tiba-tiba datang segerombolan orang yang bisa dibilang orang yang menguasai tempat di dalam lapas itu. Dan mereka mengusir Ha Ho Mo dan temannya. Dan saat Ha Ho menonton televisi yang memperlihatkan sebuah berita, tiba-tiba Ha Ho Mo seperti gelisah dan ia menuju ke arah penjaga lapas dan berkata ingin berbicara dengan seorang inspektur yang ada di dalam televisi itu. Namun penjaga tidak mengizinkannya, dan di sini Ha Ho Mo membuat sebuah keributan dengan menyerang segerombolan orang yang mengusirnya tadi agar para penjaga mau mempertemukan ia dengan inspektur itu. Kemudian di scene yang lain diperlihatkan di sebuah terowongan ada sebuah kecelakaan. Jadi setelah kepolisian meninvestigasi tempat itu, akhirnya mereka membuat sebuah kesimpulan jika korban yang meninggal ini bukanlah murni karena kecelakaan, tetapi dikarenakan ada sebuah perkelahian. Di tubuh korban ini ditemukan sangat banyak sekali cakaran dan tulang-tulangnya yang sudah dalam keadaan parah dan juga remuk dikarenakan terkena oleh benda tumpul. Dan di tempat kejadian juga ditemukan sebuah besi yang berbentuk burung, dan besi itu menjadi barang bukti jika itu adalah sebuah kasus pembunuhan. Kemudian scene berganti saat Ha Ho diinterogasi oleh Inspektur Yuen yang ia ingin temui di sana. Dan Ha Ho Mo berkata jika dia bisa membantu Inspektur Yuen dalam menemukan yang terjadi pada malam kemarin. Namun Inspektur Yuen tidak mempercayai Ha Ho dan meninggalkannya. Namun saat Inspektur Yuen akan keluar dari ruangan itu, Ha Ho Mo menyebutkan beberapa nama yang akan meninggal berikutnya, dan Inspektur Yuen mencatat nama-nama yang Ha Ho sebutkan itu. Kemudian di keesokan harinya di sebuah galeri patung ada seorang pria yang bernama Tam King Yu, dan dia adalah seorang ahli kungfu dengan julukan kaki emas, dan dia ditantang untuk bertarung sampai mati oleh seseorang yang bernama Fung Yu Shao. Jadi Fung Yu Shao ini adalah si pemburu para ahli kungfu guna untuk menguasai semua ilmu kungfu dan menjadi yang terkuat yang ada di Hong Kong. Jadi si Fung Yu Shao ini akan saya panggil sebagai Fung saja. Oke, supaya tidak ribet dalam menyebutnya.
Tak lama setelah pertarungan itu, Inspektur Yuan mendengarkan kabar tentang kematian dari si King Yu di galeri seni. Dan di sini Inspektur Yuan mendatangi lapas Hahao dan mengatakan jika King Yu telah meninggal dengan keadaan kedua kakinya patah dan remuk. Dan di tempat itu juga ditemukan besi yang berbentuk burung yang mereka temukan di jalan raya kemarin. Dan kemudian Inspektur Yuan meminta izin kepada atasannya agar Hahao diberikan surat izin bersyarat agar bisa keluar dari lapas untuk sementara waktu guna untuk membantu kepolisian misalnya menyelesaikan kasus pembunuhan itu. Kemudian Hahao diberikan izin keluar bersyarat selama 2 minggu ke depan untuk membantu kepolisian mengungkap pelaku dari pembunuhan berantai itu. Lalu saat Hahao dan Inspektur Yuan sedang berbicara di atas mobil, tiba-tiba ada panggilan dari sebuah wilayah tentang pembunuhan dan mereka mendatangi tempat itu. Dan benar saja korban dari pembunuhan itu adalah kerabat dekat dari Hahao dan dia adalah seorang ahli kungfu dengan sebutan cakar emas dan dia meninggal dengan penuh cakaran di sekujur tubuhnya. Lalu saat Hahao melihat keadaan dari mayat sahabatnya ini, saat ia menoleh ke arah belakang, dia melihat si Fung ada di tempat itu dan di sini terjadilah aksi kejar-kejaran antara mereka. Namun di sini Fung berhasil kabur dari kejaran Hahao. Dan setelah kejadian itu, Hahao izin pulang ke rumahnya untuk bertemu dengan istrinya. Dan saat Hahao sampai di rumahnya, dia langsung berdoa kepada gurunya. Istrinya memberikan sebuah gelang agar dia tidak menggunakan jurus rahasianya untuk membunuh orang lagi. Kemudian pada malam hari, istrinya memberitahukan jika kemarin ada seseorang yang bernama Fung Yuxiao yang datang mencarinya di rumah itu. Dan sebelum Fung pergi, jadi si Fung sempat meninggalkan sebuah alamat rumah agar Hahao bisa mendatangi rumahnya. Dan di sini Hahao mulai khawatir dikarenakan keluarganya dalam sebuah masalah karena Fung telah mengetahui alamat dari rumahnya. Kemudian di keesokan harinya, dikarenakan istri dari Hahao mengetahui alamat rumah dari si Fang, akhirnya Hahao dan kepolisian mendatangi alamat rumah itu. Namun di tempat itu ternyata sudah tidak ada siapa-siapa di dalamnya, hanya meninggalkan alat-alat untuk latihan kungfu yang tersisa. Kemudian di malam harinya, Hahao, istri dan Inspektur Yuan mendatangi sebuah kedai makanan. Dikarenakan pengelola dari kedai itu adalah seorang ahli kungfu dengan julukan ahli pedang. Dan dia bernama Master Chan. Namun setelah 3 tahun berlalu, ternyata Master Chan sudah dikalahkan oleh muridnya sendiri yang bernama Hang Yip. Dan maksud kedatangan Hahao untuk melindungi Master Chan ini dari si Fung. Namun dugaan Hahao meleset dikarenakan di waktu yang sama seorang artis telah meninggal dunia dengan luka sabetan di lehernya. Dan benar saja itu adalah murid dari si Master Chan, yaitu si Hang Yip. Kemudian Hahao dan Inspektur Yuan bergegas pergi ke ruang otopsi untuk melihat keadaan korban yang meninggal itu. Dan di sini Inspektur Yuan kebingungan dikarenakan mereka selalu telat dalam menangani kasus itu. Kemudian di esok paginya, kantor kepolisian sudah banyak sekali kedatangan wartawan yang memberikan pertanyaan kepada kepala kepolisian tentang lambatnya pihak kepolisian dalam menangani kasus pembunuhan ini. Dan di sini Inspektur Yuan khawatir jika kasus ini bisa membuat karirnya turun. Dan kemudian pihak kepolisian melacak nomor telepon yang Fung Yuxiao
gunakan dan mendapatkan sebuah alamat di pinggir sungai, dan tanpa tunggu lama pihak kepolisian langsung mendatangi tempat itu, dan benar saja tempat itu sudah dalam keadaan kosong. Dan di sini Inspektur Yuen merasa ada yang janggal dan mereka merasa jika Hahomo dan Fang ini bekerja sama. Namun Inspektur Yuen masih mencoba mencari info dari CCTV yang ada di lapas dan memeriksa siapa saja yang telah mengunjungi si Hahomo selama 3 tahun terakhir. Dan benar saja Inspektur Yuen mendapatkan rekaman CCTV saat Fang datang berkunjung ke lapas dan bertemu dengan Hahomo. Dan saat itu Hahomo ditahan oleh Inspektur Yuen, namun Hahomo melawan para kepolisian dan kabur dari tempat itu. Dan di sini Hahomo masuk ke dalam daftar pencarian orang dikarenakan dia telah kabur dari penjagaan kepolisian. Pada malam harinya Hahomo menghubungi Inspektur Yuen dan memberitahukan jika malam ini dia akan bertarung dengan Fang di sebuah jalan, dan ia meminta kepada Inspektur Yuen untuk mendatangi tempat itu. Kemudian saat Fang dan Hao bertemu, mereka mulai bertarung di sebuah jalan raya. Di sini Fang terlihat tidak bisa menyaingi keahlian kungfu dari si Hao, sampai dia pura-pura mengalah, dan saat Hahomo lengah, dia menyerang Hahomo dan hal itu membuat Hahomo pingsan. Dan di sini Hahomo pun pingsan dikarenakan terseret oleh sebuah truk yang barusan lewat. Dan di scene akhir memperlihatkan saat Fang akan mengeksekusi Hahomo, namun tiba-tiba Inspektur Yuen datang dan menembaki si Fang hingga dia meninggal di tempat. Kemudian setelah kejadian itu, masa tahanan Hahomo dikurangi dan akan menjalani sisa tahanannya selama 3 bulan ke depan, dan film pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel YouTube ini. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.